Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 2201020047. Di sini saya akan membahas tentang artikel arsitektur komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan sebagai ilmu atau seperangkat aturan yang menyatakan bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras komputer bergabung bersama dan berinteraksi untuk membuat komputer bekerja. Arsitektur komputer tidak hanya menentukan cara kerja komputer, tetapi juga teknologi apa yang mampu dimiliki komputer. Komputer tersebut menjadi bagian utama dari kehidupan kita, dan arsitek komputer terus mengembangkan program dan teknologi baru dan lebih baik. Arsitektur komputer terdiri dari aturan dan metode atau prosedur yang menggambarkan implementasi fungsionalitas sistem komputer. Arsitektur dibangun sesuai kebutuhan pengguna dan dengan memperhatikan kendala ekonomi dan keuangan. Secara umum, arsitektur komputer mengacu pada bagaimana sistem komputer dirancang menggunakan teknologi yang kompatibel. 2. Jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing sebagai berikut. 1. CSAT adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis CSAT hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. CMAC adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan CSAT, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. 3. MISAT adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISAT memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISAT merupakan kebalikan dari jenis CMAC. 4. MIMAT adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMAT memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMAT bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. 3. Klasifikasi arsitektur komputer. Klasifikasi arsitektur komputer dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Fenomena arsitektur. Arsitektur ini diusulkan oleh John von Neumann. Sekarang komputer sehari-hari kita gunakan didasarkan pada arsitektur ini. Arsitektur fenomena didasarkan pada beberapa konsep. Pertama, memori komputer memiliki satu memori baca atau tulis yang tersedia untuk membaca dan menulis instruksi dan data. Setiap memori memiliki beberapa lokasi dan setiap lokasi memiliki alamat yang unik. Kita dapat mengalamatkan isi memori berdasarkan lokasinya terlepas dari jenis data dan instruksi apa yang ada di dalam memori. Karena itu, kita dapat membaca atau menulis data dan instruksi apapun. Kedua, eksekusi instruksi selalu terjadi secara berurutan kecuali diperlukan modifikasi. Sebagai contoh, misalkan kita sedang mengeksekusi sebuah instruksi dari baris 1 ke baris 10, tapi sekarang kita diminta untuk mengeksekusi baris 50 bukannya baris 11. Kemudian kita melompat ke instruksi 50 dan mengeksekusikannya.
Dalam arsitektur ini ada bus atau bus alamat garing bus data garing bus kontrol yang digunakan untuk instruksi dan eksekusi kode data. Perangkat input mengambil data atau instruksi dan Central Processing Unit atau CPU melakukan satu operasi pada satu waktu, baik mengambil data atau instruksi masuk atau keluar dari memori setelah operasi selesai, lalu dikirim ke perangkat output untuk kontrol atau kontrol unit, dan unit logika atau ALU untuk operasi pemrosesan berada di dalam unit pemrosesan pusat CPU. 2. Harvard Arsitektur. Arsitektur Harvard menyimpan instruksi dan data dalam memori terpisah, dan prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah. Prosesor terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Arsitektur Harvard memiliki kode akses dan ruang alamat data yang berbeda, yaitu alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Alamat instruksi 0 mengidentifikasi nilai 24 byte dan alamat data 0 mengidentifikasi nilai 8 byte yang bukan merupakan bagian dari nilai 24 byte. Arsitektur ini digunakan secara luas dalam teknologi embedded system seperti sistem pemrosesan signal digital atau DSP, dan banyak perangkat microcontroller menggunakan arsitektur mirip Harvard. 3. Instruction Set Architecture atau ISA. Arsitektur komputer digital penting lainnya adalah arsitektur instruction set. Arsitekturnya menyimpan kumpulan instruksi yang dibuat dan diduga oleh prosesor. Arsitektur ini terdiri dari 2 set instruksi, yaitu RISC atau Reduced Instruction Set komputer dan CSET Complex Instruction Set komputer. Arsitektur ini memberdayakan evolusi mikroarsitektur, mengimplementasikan ISA sebagai sistem eksklusif dengan kinerja lebih tinggi yang dapat menjalankan perangkat lunak pada generasi eksekusi sebelumnya. Arsitektur ISA direalisasikan pertama pada tahun 1990-an oleh IBM. Instruksi memiliki beberapa mode alamat, tetapi program tidak menggunakan semuanya. 4. Mikroarsitektur. Mikroarsitektur dikenal sebagai organisasi komputer dan merupakan jenis arsitektur yang digunakan ketika prosesor bawaannya berarsitektur ISA. ISA diimplementasikan dengan berbagai mikroarsitektur dan bervariasi karena berubah teknologi. Mikroarsitektur bekerja dengan cara tertentu, yang membaca instruksi dan melakukan decoding, yaitu proses menemukan data paralel kemudian memproses instruksi dan menghasilkan output. Arsitektur ini digunakan dalam mikroprosesor dan mikrocontroller. 5. Desain sistem. Desain sistem didefinisikan sebagai desain yang dapat melayani kebutuhan pengguna seperti arsitektur sistem, model komputer yang memiliki berbagai antarmuka, dan manajemen data dalam suatu sistem. 4.
Fungsi arsitektur komputer. 1. Perancang awal komputer. Perancang awal ini artinya komputer disusun dalam dan dirancang sebaik mungkin agar kinerja maksimal. Perancang ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. 3. Membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. 5. Bagian arsitektur komputer. 1. ALU Estimate Logging Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitung aritmetika serta logika. Contoh operasi hitung aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Kontrol unit. Kontrol unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. 4. Input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim sistem. Sekian artikel yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.